Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus utusannya dengan membawa hidayah, petunjuk, ilmu yang bermanfaat dan agama yang benar, yaitu amal yang saleh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, tidak ada lagi nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa sampai dan melimpah kepada beliau dan keluarganya, wabil khusus kita sebagai umatnya, dan juga kepada para sahabatnya semua radhiyallahu anhum ajma'in. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari berganti, minggu berlalu, bulan terus berjalan. Tibalah kita di penghujung bulan Sya'ban, hampir mendekati kedatangan bulan Ramadan. Sya'ban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Orang-orang Arab menamakan bulan itu dengan Sya'ban, terkait dengan perilaku mereka yang pergi berpencar meninggalkan rumah-rumah mereka dalam rangka mencari air, mencari sumber air baru, sehingga berpotensi terjadinya peperangan, berpotensi terjadinya pertumpahan darah karena memperebutkan logistik. Padahal mereka telah menahan diri dari berperang di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab. Damai, tenang lingkungan, karena mereka begitu menghormati bulan Rajab yang merupakan bulan haram, bulan suci, tak boleh dinodai dengan peperangan dan pertumpahan darah. Tetapi akhirnya kebutuhan pula yang mengharuskan mereka pergi berangkat mencari air, dan ketika satu titik air ditemukan oleh banyak suku, disitulah terjadi perebutan dan terjadilah peperangan, sehingga bulan itu seolah-olah ternoda dengan kejadian pertumpahan darah. Begitulah nama-nama kadang-kadang diambil dari sebuah situasi, kadang-kadang diambil dari sebuah iklim atau lingkungan. Seperti Arab, kenapa dinamakan Arab? Dalam pelajaran Sirah Nabawiyah, mereka biasa menghantar pelajaran itu dengan menyebutkan Sumyatil Arabu Araban, dinamakan Arab dengan nama Arab itu karena kondisi lingkungannya yang la nabata fihi wa la ma, sedikit atau tidak ada air di sana dan tidak ada tumbuhan. Artinya Arab itu tanah gundul, tanah lapang terbuka yang sedikit airnya dan sedikit tumbuhan. Nama itu ya sah-sah saja, meskipun nanti kondisi berubah. Misalnya nanti Arab tiba-tiba tanahnya berubah menjadi hijau ranau, banyak tumbuh-tumbuhan, rumput, ya tetap Arab juga namanya, meskipun penamaan awalnya bukan karena itu. Sama Sya'ban juga sama. Dulu Sya'ban ketika mereka pergi berpencar, tetapi ketika zaman sekarang orang nggak mesti pergi, semua bisa pakai online misalnya, ya namanya itu Sya'ban juga, meskipun pergi berpencarnya sudah tidak ada. Dan nama-nama itu sah-sah saja dipergunakan.
Sebagaimana sifat-sifat juga bisa berubah, situasi bisa berubah, sifat bisa berubah. Arab sebelum datangnya Islam disebut dengan Arab jahiliyah kan gitu. Tetapi ketika Islam datang, ya hilang sifat jahiliyahnya, tetap nama Arabnya. Atau di zaman belakang Arab menjadi Arab Saudi misalnya, ada penisbatan dengan keluarga Saud ya, yang mendirikan kerajaan di sana, jadi Arab Saudi. Jadi keluarga itu telah membangun, membina sebuah kerajaan, itu disebut dengan kerajaan Arab Saudi. Ya kalau negara kita berubah jadi negara kerajaan dinasti kepada seseorang bisa juga. Nah, di Indonesia apa misalnya? Di Indonesia Fulan bisa juga. Tergantung situasi, kadang-kadang tergantung kondisi ya, iklim dan sebagainya. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nama bisa berubah, situasi dan harus dirubah situasi itu kalau buruk ya, dirubah menjadi baik. Nabi suka merubah nama-nama yang buruk. Ada orang namanya Abdul Syar, hamba keburukan. Karena Nabi bal anta Abdul Khair, loh kamu itu Abdul Khair, hamba kebaikan, bukan hamba keburukan. Ada orang namanya Abdul Syam, hamba matahari. Kata Allah, bal anta Abdul Rahman, kamu tuh hamba Ar-Rahman, hamba Allah yang pengasih, penyayang, yang menciptakan matahari. Ada perempuan namanya si jelek misalnya, si buruk rupa. Kata Allah, bal anti jamilah, enggak, kamu enggak buruk rupa, kamu itu cantik rupa. Jadi yang jelek-jelek bisa dirubah jadi yang baik-baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tradisi buruk orang-orang Arab berpencar di bulan Sya'ban, berperang, lalu ingin menguasai satu sumber logistik saja tak mau berbagi, padahal air itu kan kebutuhan umum. Kata Nabi, jangan cegah air, api, lagi rumput itu untuk maka yang buruk-buruk bisa dirubah jadi yang baik-baik. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti kebiasaan kita di tengah-tengah masyarakat, justru mereka mengupayakan bulan Sya'ban bukan bulan perang. Meskipun dia bukan bulan haram, tetapi bagaimana diupayakan menjelang datangnya bulan Ramadan, itu perlu ada perdamaian, ada selesai pertengkaran-pertengkaran, perselisihan itu selesai. Kalaulah pertengkaran itu karena kesalahan yang disadari, kesalahan yang diketahui, maka kapanpun kita tahu dan sadar ini kesalahan, maka khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Minta atau memberi maaf saat itu juga. Tetapi kadang-kadang ada kesalahan dan pertengkaran yang tidak terkonfirmasi. Salah tapi nggak disadari, salah tapi nggak diketahui, atau tiba-tiba orang berselisih tanpa terkonfirmasi karena ucapan itu tak didengar langsung menggores hatinya, tetapi disampaikan lewat lidah orang lain. Berselisih kadang-kadang bukan karena baik dengan buruk, kadang-kadang baik dengan baik bisa berselisih karena beda sudut pandang. Perselisihan bukan hanya terjadi antara misalnya Israel dengan Palestina, bukan hanya terjadi antara Amerika dengan Iran, bukan hanya terjadi antara dua negara. Kadang-kadang perselisihan bisa terjadi antara pribadi-pribadi. Dan kadang-kadang bukan cuma baik dan buruk, benar dan salah, benar dengan benar, baik dengan baik, karena sudut pandang yang berbeda. Aisyah radhiyallahu anha orang baik, Abdullah bin Az-Zubair orang baik. Aisyah itu bibi, Abdullah bin Zubair itu keponakan. Saking sayangnya Aisyah kepada Abdullah bin Zubair keponakannya, dia dapat nama Ummu Abdillah, ibunya Abdillah. Padahal keponakan, tetapi dibilang anak. Padahal dia bibi, tapi dibilang sebagai ibu.
Ya, jangankan orang punya kedekatan kekerabatan, hubungan dekat antar keluarga, bahkan orang Arab itu ya, ngelihat orang sayang sama kucing disebut bapaknya kucing. Jadi wajar-wajar aja bahasa itu. Ini kok bukan anaknya, dibilang ibunya Ummu Abdillah, kan Aisyah nggak punya anak. Ya, jadi kita nggak perlu protes juga, nggak perlu kritik. Itu kan Aisyah ini salah nih sejarah nih. Ini sejarah salah yang benar. Abdullah bin Zubair itu ponakannya Aisyah, bukan anaknya. Iya benar, dia keponakan. Tapi begitulah bahasa. Kadang-kadang ibu pun, bibi pun biasa dipanggil oleh orang-orang Arab sebagai ibu, paman biasa dipanggil sebagai bapak. Jangankan antar manusia. Ya, ada orang senang sama kucing, dipanggilnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Begitulah bahasa. Jadi kita nggak perlu keras-keras atau ketat-ketat juga. Wah ini salah nih. Masa itu Abdurrahman bin Sohor dibilang bapaknya kucing? Mana ada manusia menjadi bapak bagi kucing? Tidak. Begitulah bahasa. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha sepeninggal Rasul itu mengamalkan model sedekah di waktu sempit. Sedekah bukan cuma di waktu lapang. Kata Allah, mereka yang baik, mereka yang bertakwa itu sedekahnya fis-sarra'i wad-dharra'i, bukan cuma di waktu lapang. Di waktu sempit pun mereka bersedekah. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu dalam rangka sedekah kadang-kadang nggak mesti yang cash, nggak mesti yang instan, perlu jual barang dulu. Jualan buat sedekah bisa juga. Nah, saking senangnya sedekah sampai jual-jual barang untuk sedekah, ya, berdalilkan ayat Al-Quran juga. Tetapi dalam sudut pandang yang lain, ini keponakan ngelihat beda. Ngelihatnya dengan Quran juga, bahwa maksud daripada agama itu menjaga harta. Harta jangan sampai habis. Harta itu mestinya bertahan. Kalau bisa dia bertambah. Maka orang-orang yang tidak bisa mengelola harta, meskipun dia pemiliknya, boleh jadi dihajar dulu, ditahan, diblokir, diampuk namanya, dihajar. Misalnya anak kecil, dia punya harta, ya jangan kasih. Karena apa? Karena nanti bisa terjadi pemborosan yang nanti menyebabkan hartanya habis. Namanya hajar dalam Islam. Ada orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang kecanduan narkoba, dia duitnya banyak, tapi kecanduan narkoba ya nggak boleh dikasih. Nanti dia beli pakaian, dipakai buat beli narkoba. Perempuan-perempuan yang boros, yang lapar mata, ngelihat apa aja dibeli, mentang-mentang duitnya banyak. Ya, ngelihat tas, naksir dia, berapa nih harga tas ini? 25 juta. 25 juta pun dibeli. Kadang-kadang begitu kalau orang banyak duitnya. Lalu dia beralasan, kenapa dibeli tas 25 juta? Karena ini terbuat dari kulit kerbau, kulit sapi misalnya, asli, bukan plastik. Ya, padahal ya, kalau lebaran haji 25 juta bukan dapat kulitnya doang kan, sapi itu dapat sama dagingnya begitu. Tapi bagi sebagian orang 25 juta mungkin hanya bisa dibeli untuk satu buah tas saja. Padahal secara fungsi dia sama fungsi dengan tas-tas yang lain. Nah, dalam satu pandangan bisa jadi seperti Abdullah bin Zubair memandang, oh nggak boleh nih seperti ini. Karena sayangnya dengan bibi, dia bilang, wallahi demi Allah, la tantahiyanna Aisyatu aw la ahjuranna 'alaiha. Demi Allah, demi Allah, Aisyah harus berhenti dari perbuatan itu. Jadi sedekah sampai jual barang, sedekah nggak berhenti. Mesti berhenti. Kalau nggak berhenti, saya yang akan menghentikan, kata dia. Kalau nggak berhenti, saya yang akan menghentikan. Dari sudut pandang yang baik juga, jangan sampai hartanya
habis. Maka diadukanlah ucapan ucapan Abdullah bin Zubair kepada Aisyah. Nah, maka Aisyah yang juga merasa baik dengan sudut pandangnya berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, merasa tidak senang. Orang sedekah kok dilarang. Kalau saya jual barang, itu kan barang-barang saya juga, bukan barang orang. Akhirnya mengucap juga, kata Aisyah, lillahi alayya nazrun alla ukallimahu abada. Ya, saya sumpah juga, kata Aisyah, saya nazar, saya pandang kuat, saya ambil tekad kuat, tidak akan saya bicara dengan Ibn Zubair, dengan Abdullah bin Zubair itu selama-lamanya. Yang sumpah, yang sini sumpah, tetapi ucapan sumpah itu enggak langsung, tetapi diadukan oleh orang lain. Yang sebelah sini ngadu, yang sebelah sana ngadu dengan sudut pandang yang berbeda. Orang-orang baik, Aisyah orang baik, Abdullah bin Zubair orang baik, sama-sama berdalilkan Quran, berdalilkan hadis, bisa terjadi perselisihan. Semalam dua malam masih mungkin biasa, orang nggak ketemu, nggak tegur apa, mungkin karena satu hal. Tapi kalau 3-4 hari, seminggu atau berbulan-bulan, nah ini yang nggak biasa. Itulah yang terjadi kepada Abdullah bin Zubair. Dia berasa ini kok bibi nggak negor, kok bibi nggak ngomong, padahal dia keponakan tersayang. Mulailah dia cari-cari orang untuk bisa jadi perantara. Jadi perantara, maka ketemulah orang yang dianggap bisa memperantarai dari suku Zuhri, dari Bani Zuhroh, ya. Namanya Miswar bin Mahramah dan Abdurrahman bin Al-Aswad. Kata mereka berdua, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, minta izin kepada Aisyah untuk bisa masuk bertemu. Ya, diizinkan ketemu. Ditanya, kenapa? Ini bibi kok nggak ngomong lagi dengan keponakan, ya. Diingatkan bahwa Rasulullah melarang seperti ini. Dua orang Islam, apalagi punya hubungan kekerabatan, ini tidak tegur sapa, marah, tak terkonfirmasi entah apa permasalahannya, fawqa salasilayah, lebih dari 3 malam, nggak boleh sama Nabi. Kata Aisyah, ya dia sudah sumpah bahwa dia tidak akan bicara dengan Abdullah bin Zubair, itu karena ulahnya juga yang coba-coba mau melarang Aisyah bersedekah. Nah, kalau udah bersumpah, kalau dilanggar, maka itu harus membayar kafarah, harus membayar sanksi dan denda. Maka ya, dapatlah mereka sebuah informasi, Aisyah tak tegur, tak bicara karena sudah terlanjur bersumpah dan belum membatalkannya. Bertemulah dengan Abdullah bin Zubair, maka disediakanlah 10 orang budak untuk dimerdekakan, dan disettinglah sebuah acara, ya, agar mereka berdua bisa bertemu dan tak bisa mengelak untuk saling berbicara. Datanglah mereka kepada Aisyah, minta izin untuk masuk, diizinkan. Aisyah nggak tahu bahwa Abdullah bin Zubair ada di situ, maka mereka menyeting dengan mengatakan, "Kulluna, bolehkah kami semua masuk?" tanpa menyebut nama Abdullah bin Zubair. Kata Aisyah, "Ya, kullukum, kalian semua bisa masuk." Tanpa menyadari bahwa di situ ada Abdullah bin Az-Zubair. Masuk lagi. Ikutlah Abdullah bin Zubair masuk. Akhirnya bertataplah 2 mata yang sudah lama tak bertatapan, ya. Berhadapanlah wajah yang sudah lama tidak berhadapan. Mulai tubuh bereaksi antara bibi dan keponakan yang saling mengasihi sebelumnya, menyadari sudah sekian lama tak terjadi perjumpaan, sudah sekian lama tak terjadi pembicaraan. Mulalah mata itu menetes airnya, mengalir sampai membasahi kerudung atau membasahi janggut dan tidak bisa mengelak lagi. Akhirnya
Aisyah harus membatalkan sumpahnya, ya, karena budak pun telah disiapkan agar dia bisa berbicara kepada ponakannya dengan memerdekakan budak. Disitulah Aisyah mengatakan, aku tak merasa senang kalau hanya memerdekakan 10 budak saja. Ya, aku akan tambahkan dan menyempurnakannya menjadi 40 orang budak untuk dimerdekakan. Akhirnya terjadilah perdamaian, terjadilah ya perbaikan antara bibi dan keponakan. Saudara-saudara, kalau bibi dan keponakan bisa terjadi peluang tak tegur sapa karena perselisihan, maka orang yang tak punya hubungan kedekatan gimana kira-kira? Lebih punya peluang berpotensi untuk bertengkar, berselisih. Nah, itulah kadang-kadang ketika tidak disadari, tidak diketahui, kadang-kadang kita perlu perantara mediator atau wasilah-wasilah atau momen-momen. Nah, biasanya masyarakat kita itu menjadikan Sya'ban itu momen di mana kalau ada kesalahan yang tak terkonfirmasi, kesalahan yang tidak sengaja, maka mereka biasa mengatakan, mohon maaf ya, ini udah mau bulan Ramadan. Yang dituju apa sebenarnya? Yang dituju yaitu kebersihan hati, perdamaian yang cukup mahal ya. Berapa nilai perdamaian Pak? DP-nya 17 T. Ya kan? Dalam rangka atas nama perdamaian, DP-nya berapa? 17 T itu. Itu kalau tingkat negara itu mahal. Tadi kalau semacam Aisyah ini 40 ekor, 40 orang budak dimerdekakan. Maka kalau kita cuma menyediakan makan, minum, ya, untuk melunakkan hati, ya, mengenyangkan perut untuk berdamai, masih murah lah seperti itu ya. Paling anggaran sekitar 2 juta. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikian juga saya. Ya, jadi ini pengajian itu di penghujung bulan Syaban. Sebelum saya mulai, saya mengajukan permohonan maaf jika selama membersamai kegiatan taklim ini ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Gimana kira-kira Bapak semua? Mau maaf ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini juga, dalam momen ini juga, saya ingin membacakan satu buah khutbah yang disampaikan Rasulullah ketika menjelang bulan puasa. Khutbah itu diriwayatkan oleh sahabat beliau yang bernama Salman radhiyallahu anhu. Qala akhraj Ibnu Khuzaimah an Salman. Ibnu Khuzaimah mengeluarkan hadis dari Salman radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir yaumin min Sya'ban. Rasulullah berkhutbah di hadapan kami di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya, di hari terakhir bulan Sya'ban. Ya, berarti kalau enggak 29 Sya'ban, 30 Sya'ban, ya. Karena berpeluangnya akhir Sya'ban kan, kalau enggak 29 30. Kata Nabi, innama syahru tis'atun wa isuna yauman. Sebulan itu cuma 29 hari kan. Sebulan cuma 29 harinya. Ya, kalau 28 kurang itu, kurang 1. Kayak bulan Februari ini 28 ya. Dalam Islam nggak ada bulan cuma 28. Kata Nabi, bulan itu semuanya 29. Ya. Makanya yang ada bulan 28 itu, bulan 28 hari, nanti ada bulan-bulan yang jumlahnya 31 hari. Dalam Islam nggak ada 31. Ya. Dalam Islam itu pilihannya 29 atau 30, menempuh metode Qamariyah, ya, dengan bulan yang benar bulan, bukan pakai metode Syamsiah matahari, pakai bulan. Ya. Tetapi kadang-kadang, ya, tanggal satunya yang bulan yang pertama bulan hilal, ya, satunya itu nggak kelihatan, meskipun dia muncul tapi nggak kelihatan. Kata Nabi, fa'in gumma alaikum. Tapi kalau udah habis 29 kok bulan kesatunya, ya, bulan hilalnya itu belum kelihatan, ya udah sempurnain Sya'bannya jadi 30 hari. Ya, ini menunjukkan bahwa di dalam Islam dengan metode Qamariyah, bulan itu hanya berjumlah 29 atau 30 hari. Jadi kalau ada keterangan
Nabi berkhutbah di hadapan kami di penghujung hari bulan Syaban, berarti kemungkinan di 29 atau 30. Qala, Nabi bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia. Yang dipanggil manusia ini, yang dipanggil manusia. Ini bicara Ramadan berarti di Madinah. Nabi sudah berhijrah. Padahal di Madinah itu ada orang beriman, ada orang munafik, orang kafir yang pura-pura masuk Islam, ada juga orang Yahudi. Berarti panggilan kepada manusia, panggilan kepada seluruh penduduk Madinah, bukan terus orang Islam doang. Bahkan sebagai Nabi itu Rasulullah kafatal linnas, utusan Allah kepada seluruh manusia, kemungkinan yang dipanggil sama Nabi itu seluruh manusia. Ya ayuhan nas, dalam rangka apa? Dalam rangka menyampaikan sebuah informasi. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi memang perlu menerjemahkan manusia dalam konteks. Ya begitulah bahasa Quran, hadis ataupun yang lainnya. Kadang-kadang terjemahnya itu perlu kepada konteks. Karena Al-Quran kadang-kadang menyebut an-nas yang dimaksud sahabat Nabi. Berarti orang-orang beriman. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang beriman. Nah, orang-orang ini maksudnya sahabat Nabi. Hai orang-orang kafir, berimanlah seperti para sahabat Nabi beriman. Jadi anas di sini malah positif, yaitu orang beriman. Tetapi ayat yang lain kadang-kadang anas itu orang-orang kafir yang dituju. Ya, gitu. Dalam surat Al-Ahzab Allah menyebut. Jadi dalam perang Al-Ahzab orang-orang kafir itu nakut-nakutin sahabat. Itu orang-orang udah pada kumpul semua. Nah, sebutan orang-orang yang dimaksud orang-orang kafir sudah bersekutu. Yahudi, munafik, orang-orang kafir Mekah, ya, itu bersekutu. Nah, orang-orang di situ justru konteksnya orang-orang kafir. Tapi nanti bisa juga anas itu kepada teks asli, yaitu seluruh manusia. Seperti firman Allah, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah kamu hanya kepada Tuhan yang menciptakan. Nah, saya lihat dalam konteks ini sepertinya Nabi itu memanggil kepada seluruh manusia, karena yang akan disampaikan sebuah informasi, yaitu tentang waktu, tentang bulan, dimana kalau udah datang tentu tidak akan terkhusus dengan orang Islam saja. Kira-kira besok Ramadan datang, apakah hanya ketemu dengan orang Islam doang? Ketemu gak dengan orang Muslim? Ya ketemu. Setiap bulan lewat, waktu datang, maka berlaku untuk manusia semuanya. Maka yang dipanggil oleh Nabi yaitu ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia atau wahai orang-orang. Qad azallakum syahrun azimun mubarak. Sungguh telah dekat menghampiri kalian bulan yang agung lagi penuh dengan berkah. Nabi memberikan sifat Ramadan dengan nama yang mengandung sifat, yaitu azim mubarak, bulan yang agung lagi penuh berkah. Di DKM nanti kalau bikin spanduk, bikin undangan-undangan, sifati Ramadan seperti Nabi mensifatinya. Itu bulan apa? Bulan agung atau bulan suci? Bulan agung, bulan suci. Bulan agung. Ramadan itu bulan agung. Nah, gitu. Bulan mulia atau bulan penuh berkah? Bulan penuh berkah. Memang sebagian orang udah terbiasa mengatakan bulan suci Ramadan, tapi kalau nanti di translate ke bahasa Arab jadi syahrul tohir namanya. Bulan suci, tohir kan nanti suci tohir. Padahal kan Nabi syahrul azim, bulan yang agung. Kalau disebut bulan mulia, nanti di Ramadan Karim. Kalau terjemah bahasa Arab, telah datang Ramadan Karim, yaitu Ramadan yang mulia. Tetapi yang diberikan Nabi sifatnya adalah syahrul azimun mubarak, bulan yang agung lagi penuh dengan
dengan berkah. Nah, begitu kira-kira. Kalau mau pakai sifat ya yang diberikan oleh Nabi, maka DKM atau siapapun di antara kita yang bikin flyer, bikin syiar ya, maka kata Nabi, telah datang menghampiri kalian, sudah dekat, nggak lama lagi, yaitu syahrul azimun mubarak, bulan yang agung lagi penuh berkah. Makanya Nabi panggil wahai manusia, artinya apa? Bahwa semua manusia mesti dapat informasi bulan ini bulan agung. Maka jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang merendahkan diri di bulan Ramadan. Ya kalau konteks kita bisa juga kita bahas, asal bulan Ramadan muncul properti-properti, gerobak, kardus, kelihatan nggak begitu? Toto muncul orang-orang dengan anak-anak yang begitu banyak. Ternyata ketika dideketin kirain pemulung beneran, kirain pengemis beneran. Ternyata tidak. Hari ini pemulung dan pengemis pun bisa jadi bukan beneran. Itu cuma properti. Dia bawa gerobak bukan benar-benar kegiatan dia mencari barang. Kenapa? Saya sebagai praktisi yang suka bagi-bagi nasi, ternyata mendapati mereka itu kadang-kadang dikasih nasi pun ditolak. Enggak mau. Yang dicari bukan itu sebenarnya. Itu uang, mengumpulkan harta. Waliyahbillah summa na'udzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bulan-bulan yang agung. Jadi jangan merendahkan ya bulan ini dengan perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu bohong. Kalau butuh benar. Jangan sampai nanti menjual kemiskinan, menjual kesusahan, padahal itu semua dilengkapi dengan properti-properti yang tidak sesungguhnya. Sama hari hati-hati Pak. Kadang-kadang penipuan karpet sekarang udah mulai ada juga tuh. Bilangnya mau donasi karpet ke masjid, yang udah begitu bla 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 bla. Tahun-tahunnya DKM disuruh minta sedikit anggaran 3 juta, 5 juta untuk semacam apa gitu. Nggak tahu nanti karpetnya nggak datang. Bilang donasi banyak dan sebagainya, minta dibantu transportasi dibangun, ternyata penipuan. Nah ini perbuatan-perbuatan yang merendahkan. Ya, padahal Ramadan itu bulan yang azim, syahrun azim, bulan yang agung, mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ini juga menunjukkan bahwa berarti informasi puasa itu mesti sampai. Ibadah yang sifatnya rahasia apa? Puasa kan? Tahu gak kita kalau kita ketika wudhu, tahu gak orang ketika kita wudhu itu ada satu cidukan yang kita minum? Nggak tahu kan? Seseorang habis makan di siang hari pulang ke rumah, kemudian pakai pasang muka lemes, bisa nggak? Bisa. Jadi puasa itu ibadah yang secret, rahasia, tetapi rahasia yang harus dibocorkan. Kata Nabi, kalau ada orang datang mengajakmu berkelahi, mencaci makimu, sedangkan kamu dalam kondisi puasa, bilang ini shaim, saya lagi puasa. Jadi ibadah rahasia yang mesti dibocorkan yaitu ibadah puasa. Kok puasa bilang-bilang ini shaim, saya lagi puasa. Jadi nanti bulan Ramadan ketika masyarakat itu heterogen, ada non muslim, kita dikasih makan, dikasih minum, maka nggak usah bilang dalam rangka toleransi, menghargai makanan dia, jangan. Ya, mesti tegas. Ini bulan Ramadan, kami orang Islam lagi berpuasa. Ini shaim, saya lagi berpuasa. Jadi Nabi ingin Ramadan itu diketahui syiarnya lagi puasa. Maka nanti ini bisa jadi ada turunan-turunan, tarikan-tarikan karena dia berupa syiar yang bagus. Ramadan itu ya bareng-bareng, ya, memulainya bareng-bareng, mengakhirnya bareng-bareng. Gitu. Maka dulu Nabi mengandalkan alat yang dimiliki oleh semua orang, yaitu sumu li ru'yatihi wa afdiru li ru'yatihi. Memulailah puasa di saat kalian semua bisa ngelihat bulan. Ini alat yang dimiliki secara umum. Awalnya apa? Mata, mengandalkan mata. Puasa bareng-bareng.
Ketika kalian semua lihat, ya udah puasa, ya bulan puasa. Berbuka juga bareng-bareng. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Bagusnya bareng-bareng. Maka waktu itu konteks zaman Nabi, kalau seseorang melihatnya secara sendiri saja, yang lain nggak lihat, cuman dia yang lihat, maka dia diminta bersumpah bahwa dia telah melihat bulan, supaya puasanya nggak cuma sendirian, tetapi puasa juga dilaksanakan oleh orang ramai. Nah, kalau sumpahnya ditolak, hanya dia yang wajib berpuasa sendiri. Kalau dia ditolak sumpahnya, maka cuma dia yang wajib berpuasa sendiri. Tetapi kalau sumpahnya diterima bahwa dia melihat hilal, maka akan berlaku untuk seluruhan orang. Nah, konteks zaman itu mengandalkan pandangan mata langsung. Nah, maksud saya ketika sekarang kita berada di zaman di mana ilmu, pengetahuan, teknologi berkembang, ya, maka mereka ada menggunakan alat, ada menggunakan ilmu, ya, maka bisa saja terjadi, ya. Karena kalau berdasarkan Al-Quran, ya, faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan bulan itu, meskipun tafsirnya itu siapa hador. Syahida maksudnya hador, enggak sedang musafir. Siapa yang hadir di bulan itu tidak musafir, maka berpuasalah di bulan Ramadan. Tapi ada yang menafsirkan berarti untuk menentukan Ramadan enggak mesti dengan pandangan mata. Syahida itu bisa dengan pandangan basiroh, pandangan ilmu. Maka ada semacam Muhammadiyah yang menggunakan metode dengan ilmu hisab, enggak masalah. Kenapa kenyataannya? Nanti ada metode yang ketiga namanya imkanur ru'yah. Enggak kelihatan memang, tetapi kok ini derajat ini itu sudah mencapai yang kira-kira bisa dipandang oleh mata tetapi tidak kelihatan. Maka kata Nabi, sempurnakan 30 hari kalau nggak mungkin, dan kalau mungkin berarti sudah jatuh dengan bulan hilal. Saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun yang terbaik memang karena dia syiar, seyogyanya dilakukan bersama-sama ketika memulai dan juga mengakhirinya. Nah, ketika berada sebuah negara, ada pemimpin, ya, yang menaungi semua kelompok masyarakat, akan dimintakan sumpahnya dari orang-orang tersebut terkait dengan hal ini. Maka pemimpin telah memutuskan isbatnya kapan, kita ikut kepada keputusan pemimpin, ikut keputusan pemerintah. Allah Ta'ala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, di bulan Ramadan itu ada Lailatul Khairun min alfi syahrin, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam itu disebut dengan Lailatul Qadri, malam kemuliaan. Ini perlu kita ingat terus. Ramadan ada malam kemuliaan yang disunahkan bagi kita para orang Islam itu untuk mencari malam tersebut dengan menepatinya dengan berbagai amal yang soleh dan ucapan yang baik. Makanya Aisyah itu terkenal, ya, sampai bertanya kepada Rasulullah, kalau berhasil saya mengetahui malam itu adalah malam kemuliaan, apa yang saya ucapkan? Maka Nabi mengajarkan, ucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini juga menunjukkan bahwa dalam mencari malam kemuliaan ada sunnah yang sangat besar, yaitu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Maka beberapa masjid saya mendapati mereka masih bilang, Pak Ustadz, kalau di masjid saya mah di sini nggak terbiasa ada iktikaf. Itu udah sekian lama Ramadan lewat, ya, itu nggak pernah masjid menyelenggarakan program iktikaf. Padahal itu salah satu program yang sangat besar, ya. Nabi setelah meninggal, iktikafnya itu dilanjutkan oleh istri-istri Nabi. Jadi istri beliau itu sampai melanjutkan iktikaf yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa beliau masih hidup. Jadi antara menu utama ibadah Ramadan di samping puasa dan sholat tarawih itu program iktikaf. Beberapa masjid cuma 3 doang. Ngadain puasa, ngadain tarawih, ngadain panitia zakat.
tetapi nggak ada panitia etika. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bagus dibuat juga program etika. Rasulullah menambahkan ja'alallahu siyamahu faridatan. Allah jadikan puasa di bulan Ramadan itu kewajiban. Puasa wajib di bulan Ramadan. Wa qiyamal lailihi tatawwan, dan salat malamnya tarawih itu hukumnya sunnah. Tapi tolong membaca sunnah ini dengan pandangan ahli dakwah. Kalau pakai ahli fikih berarti ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau pakai bahasa ahli fikih ditinggalkan tidak berdosa. Takutnya kalau semakin sepi nih, dibilang nggak terawih nggak apa-apa. Tapi pakai bahasa dakwah, nggak terawih lu rugi gitu. Kalau terawih untung. Nah, kadang-kadang satu kalimat ini bisa dari dua rel, dibawa kepada rel dakwah atau dibawa kepada rel taklim. Kalau dibawa rel taklim, takutnya karena orang sunnah ini nggak dosa, ini orang nggak pada terawih. Nah, maka bawalah hadis seperti ini kepada rel dakwah, yaitu terawih untung, tidak terawih rugi. Kata Nabi, man taqarraba fi bi khaslatin khair, siapa yang mendekatkan diri kepada Allah di bulan Ramadan dengan melakukan satu jenis kebaikan, karena kaman adda fariidatan fi ma siwa, itu seperti orang yang melakukan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Jadi yang sunnah pahalanya seperti wajib. Wa man adda fariidatan fi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa yang melakukan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka dinilai oleh Allah itu seperti melakukan 70 kebajikan atau kewajiban di selain bulan Ramadan. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi ini dimotivasi oleh Rasulullah banyak berbuat baik. Wa huwa syahrus sabri. Ramadan merupakan bulan kesabaran. Bukan sekedar sabar nggak makan, bukan sekedar sabar nggak minum, nggak jima, tapi juga sabar dari perselisihan dan pertengkaran. Bilang saya lagi puasa, nggak mau bertengkar dulu, nggak mau ribut dulu. Saya lagi puasa. Ini shaim, saya lagi puasa. Bulan kesabaran. Wasabru sawabul jannah, dan sabar ganjaran itu surga. Wasyahrul muwasah, dan bulan untuk tolong menolong. Nah, ini bulan kesabaran tadi yang perlu kita perhatikan. Di sebagian lingkungan kita yang sangat miris, justru tawuran antar kampung seringkali terjadi di bulan Ramadan nih. Dulu peperangan Islam terjadi di bulan Ramadan. Memang perang Badar di bulan Ramadan. Banyak peperangan Islam terjadi di bulan Ramadan. Tapi jangan juga dibawa karena nanti mesti ada tawuran. Beda itu urusannya. Ini anak-anak sekarang kain sarung pun menjadi senjata buat nyabut orang. Hati-hati Pak, anak-anak kita didik jangan sampai bercanda seperti itu, karena nanti dari awal yang anak-anak bercanda, akhirnya bertengkar, ngerempet kepada orang tua, dari satu keluarga menjadi satu kampung. Nah, ini butuh sosialisasi agar Ramadan tidak rendah nilainya. Ketika Ramadan banyak terjadi tawuran antar kampung. Waliyahulillah subhanahu. Ramadan bulan saling tolong menolong. Syahrul yuzadu fi rizqil mu'min fi. Bulan Ramadan rezeki orang beriman ditambah. Ini kabar gembira kata Nabi. Orang beriman Ramadan rezekinya ditambah. Apalagi bulan ini katanya. Rezeki nambah-nambah. Iya. Nanti baru dapat Ramadan berapa hari? Ya sekitar semingguan. Ya udah gajian. Kan akhir Februari, akhir bulan. Gajian kan? Gajian. Nah nanti masuk bulan Maret, ya udah mulai dapat apa? THR. Tunjangan hari raya. Nanti habis Lebaran, masuk akhir bulan lagi, ngapain lagi? Gajian lagi. Kata orang-orang hari ini, wah ini bulan tahun ini Ramadan banyak banget segini, ya gajian, bonus. Wasyahrul yuzadu fi rizqil mu'min fi. Kata Nabi, memang rizki orang beriman di bulan Ramadan itu ditambah. Ditambah gitu. Kalau bisa ini juga nih, ada sinyal-sinyal buat
ada petugas azan ya. Kalau bisa ditambah, kalau bisa ditambah ya. Jangan nanti masjid anggarannya besar untuk program-program, tetapi penyelenggara acaranya yang nyiapin mejanya, yang nyiapin macamnya itu tidak ditambah. Kalau bisa ditambah. Karena apa? Karena Ramadan kata Nabi yuzadu fi rizqil mu'min fi, orang beriman rezekinya ditambah. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubih. Siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang puasa itu jadi maghfirah, pengampunan dosa baginya. Wa itqa raqabati minan nar, dan pembebasan dari belenggu api neraka. Tetapi kasih bukanya ketika saat berbuka, yang siang-siang dikasih. Malah bisa menyebabkan orang makan puasa. Wa kana lahu al-mislu ajri min ghairi ayyan tusa min ajri syai', dan dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun. Kalau mereka berkata, ya Rasulullah, laisa kulluna yajid ma yufattiru shaim. Kan enggak semua kita punya makanan untuk dikasih ke orang lain untuk berbuka puasa. Kata Nabi, Allah tetap memberikan pahala yang seperti itu walaupun hanya memberi bukaan sekedar sebutir kurma saja, walaupun seteguk air minum saja, ataupun kata Nabi meskipun susu dicampur air, enggak susu murni. Ini juga perlu penting ya. Yang sekarang yang populer di masyarakat kita kalau takjil apa? Korma, udah populer ya. Oh korma takjil, nah, begitu. Kalau nasi nggak disebut takjil kan dia. Ya, kalau korma disebut takjil sama air putih, air kuning. Ada satu lagi mestinya itu, apa itu yang mesti dibiasakan? Susu. Kalau maksudnya apa susu, meskipun susu nggak murni dicampur dengan air. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kalau ahli fikih nggak seperti memandangnya ahli fikih. Maksudnya adalah makanan dan minuman yang bisa mendatangkan energi, ya, mendatangkan kekuatan semacam manis-manis seperti itu. Di antaranya adalah kurma atau air putih atau susu bercampur dengan air. Wa huwa syahrul awwalur rahmah. Ramadan itu permulaannya rahmat, sehingga orang mudah berbuat taat di awal Ramadan. Jujur, kalau awal Ramadan penuh gak terawihnya? Penuh rahmat. Jujur, kalau awal Ramadan masih banyak kayak puasa, banyak, itu namanya rahmat Allah, mudah orang ya. Wa awsatu maghfirah, pertengahnya ampunan bagi yang sungguh-sungguh, maka Allah berikan ampunan. Wa ajruhu wa akhiruhu itqun minan nar, dan penghujungnya yaitu pembebasan dari api neraka. Man khaffafa an mamlukihi fi ghafarallah lahu. Siapa yang punya budak dia ringankan pekerjaannya, tidak diperberat, maka Allah ampunkan untuknya. Wa ataqa minan nar, dan Allah bebaskan dia dari api neraka. Fastaksiru fihi, perbanyaklah di bulan Ramadan min arba'i khisal, dari 4 perkara. 2 perkara membuat Allah ridha, dan 2 perkara pasti kamu butuh. Apa itu? Syahadat, istighfar, dan minta surga, berlindung dari neraka. Maka di masyarakat kita udah populer satu ucapan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Kata Nabi, perbanyak, bukan cuma habis tarawih ya, kapanpun kita berpeluang mengucapkan doa ini, maka ucapkan. Menjelang buka, siang-siang, pagi-pagi, sore-sore, bilang asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika minan nar. Dan terakhir kata Nabi, man saqa sha'iman, siapa yang memberi minum orang berpuasa ketika berbuka, Allah memberikan minum kepadanya dari telagaku 1 buah minuman yang setelah meminumnya dia tak akan haus lagi sampai akhirnya dia masuk ke dalam surga. Jadi siapa kasih minum, dia berhak dapat minuman dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara, demikianlah khutbah Rasulullah SAW menyambut kedatangan bulan
Ramadan. Jadi seolah-olah memang kita mesti mempersiapkan diri dengan kedatangan Ramadan. Sebagaimana kita juga mesti menjaga atau merawatnya. Sebagaimana sholat fardu ada rawatib qobliyah ba'diyah, maka puasa fardu juga ada qobliyah ba'diyah, itu Sya'ban dan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menyelesaikan rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya sebelum ditutup, kalau ada soal diskusi kami persilakan. Ya, kalau tidak ada kita langsung tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.